bunuh anak, anak bunuh orang tua, saudara saling tikam, itu kan? Maka di sini sehingga di dalam masyarakat itu ada pakem bayar, itu kan ada kan di dalam sosiologi itu kan. Maka di sini bahwa sistemnya bagaimana? Apakah itu secara melekat untuk selamanya, atau memang itu dibentuk hanya suatu ketika atau paguyuban? Maka ketika sudah itu hilang atau sudah bubar, ya bubar. Tetapi akan esensinya adalah mencari keamanan, untuk saling menghormati dalam masyarakat. Yang ketiga adalah otoritas, kebutuhan manusia yang mampu mempertahankan daerah-daerah perbatasannya. Artinya adalah ketika misal begini, ya, Aceh, daerah kekuasaannya itu adalah Aceh dan sekitar. Maka ketika itu ingin dirampas oleh orang lain, pasti orang Aceh berontak. Misal ketika hak miliknya Mbak Maisa misal, atau Bu Siti Ikromato, ini sudah ada ini, gambarnya lucu Bu Siti. Maka di sini pun tetap akan kita pertahankan daerah kekuasaan kita. Karena apa? Ini adalah karakter khusus manusia. Ya, ketika tidak terkendali, maka manusia itu akan menjadi serakah. Nah ini tujuannya adalah hanya untuk apa? Yaitu supaya otoritasnya itu tetap dia pegang, tetapi tidak dengan cara santun, tidak dengan cara yang baik sehingga dia menjadi serakah. Ketika serakah yang menjiwai atau merasuki jiwanya, yang ada apa? Yaitu adalah menghalalkan segala cara, walaupun dengan membunuh, walaupun dengan korupsi, walaupun dengan cara menghina, walaupun dengan cara apa ya, menjual nama temannya kepada orang lain demi keuntungan dirinya. Sebenarnya ini adalah sifat manusia, akan tetapi dalam bahasa ilmu akhlak itu adalah lawama atau akhlak tercela. Apakah kita akan mengagungkan dan melestarikan model kondisi Indonesia yang seperti ini? Tentunya kan tidak. Karena Allah menciptakan manusia itu adalah pada esensinya adalah untuk melakukan sesuatu yang baik. Dalam Al-Quran pun ditegaskan seperti itu. Maka walaupun ada orang yang berlaku jahat atau berperilaku jahat, pasti dia itu akan menyesal setelah melakukan kejahatan itu pasti. Akan tetapi kadang tetap tidak disadari, kan begitu. Karena pada esensinya manusia itu adalah berbuat kebajikan, bukan berbuat kepada kemungkaran. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena kita sudah dijanji oleh Allah ketika umur 4 bulan dalam kandungan. Wahai manusia, engkau akan aku tiupkan roh kepadamu, tetapi engkau harus berjanji kepadaku, harus kontrak kepadaku. Ya, kita ketika dalam kandungan mengatakan begini, wahai Allah, kontrak apakah itu? Allah menjawab, kontraknya adalah menyembah kepadaku, bersaksi kepadaku. Kita kemudian menjawab, siap Allah, aku akan bersaksi dan menyembah kepadamu. Nah ini kadang kita tidak pahami. Syahadat itu bersaksi kadang hanya bil lisan. Padahal syahadat itu al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqrarul bil lisan wa amalu bil arkan. Ini penting, harus kita pahami. Ketika orang sudah bersyahadat, sudah beragama,
tapi dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani, maka persaksiannya, persahadatannya kepada Allah itu perlu diragukan. Apalagi dia mengaku orang Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Yang akan kita bahas kupas secara tuntas. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan bengis. Tetapi yang kita lihat sekarang, Islam ditunjukkan dengan cara kebengisan. Hanya karena apa? Yang memerintahkan itu hanya apa? Dengan jubah putih, dengan aksesoris jenggot, dengan aksesoris surban, tetapi disalahgunakan. Ini bukan ulama, ini bukan ustadz yang wajib kita taat. Maka di sini walaupun dia itu ulama sehebat apapun, ilmunya setinggi apapun, kalau tidak baik jangan ikuti, karena perkataannya tidak baik. Ini adalah ada hadis undur makol walatang durman kol. Lihatlah apa yang dikatakan oleh seorang itu. Jangan engkau melihat siapa yang mengatakan itu. Hadis ini asbab furudnya adalah ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah di dalam majelis taklim, baru memberi pelajaran kepada sahabatnya, tiba-tiba malaikat Jibril dengan dandanan yang lusuh, yang bau, duduk di samping Rasulullah sambil menyandarkan kepalanya di pundak Rasulullah, di bahu Rasulullah. Sahabat itu marah-marah. Hei, kamu pergi, kamu itu siapa? Kamu itu rusuh, dekil, tidak layak untuk disambung Rasulullah. Saya sahabatnya saja hanya di depannya. Kenapa engkau disandar? Mengotori pakaian Rasulullah. Rasulullah mengatakan, biarkanlah. Dan begitu. Ternyata itu malaikat Jibril yang bertanya kepada, wahai Muhammad, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Tapi kan aneh juga ketika tanya dijawab, sudahkah ya Rasulullah, benar jawabanmu Rasulullah. Maka hadis itu turun, undur makol walau undur manpol. Kemudian kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat setelah malaikat Jibril pergi, wahai sahabatku, apakah engkau tahu tadi yang datang siapakah dia, siapakah berangkat? Dia adalah malaikat Jibril. Ya, maka di sana turun hadis itu. Jadi kalau kita jangan hanya karena orangnya cantik, kemudian terus apa perkataannya diikuti walaupun salah, kemudian perkataannya diikuti walaupun tidak bermanfaat. Nah, ini perlu kita pahami sebagai seorang sivitas akademika, apalagi backgroundnya itu adalah di perguruan pendidikan. Apalagi kita orang sosiologi agama itu membawa beban yang sangat berat di dalam masyarakat. Mengapa berat? Satu, kita harus memahami tentang agama. Yang kedua, kita adalah harus memahami tentang ilmu sosial. Kemudian kita padukan menjadi satu. Kemudian kita amalkan, kita beritahu pengalaman, atau kita beri pemahaman kepada masyarakat. Oh, ini loh nilai agama. Ini loh nilai masyarakat. Oh, kita itu sebagai masyarakat. Oh, kita itu sebagai orang beragama. Maka yang boleh seperti ini, yang tidak boleh seperti ini. Ini tugas kita. Sama dengan saya. Sehingga karena saya dulu sosiologi, dan sampai sekarang juga ngajar sosiologi, sampai saya mendirikan LP2M, Lembaga
masyarakat itu bukan pendidikan formal, hanya mendampingi anak-anak jalanan dan tukang pemulung di traffic atau bangjo dalam istilah orang Jawa, pinggir jalan itu. Kita dampingi, kemudian kita ajari, kita kasih masukan yang baik, sebagainya. Walaupun tidak ada bayarannya, tidak apa-apa. Akan tetapi kita sudah mengabdi sebagai manusia sosial atau makhluk sosial, sebagai khalifatul fil ardh, sudah memimpin kepada orang-orang yang kurang beruntung seperti kita, itu sudah alhamdulillah luar biasa. Maka dari sini, apa sih yang menyebabkan beberapa kendala dalam masyarakat supaya yang selama ini akan menjadi kayaknya kok negara Indonesia bukan semakin baik, tapi semakin tidak karuan orientasinya, bukan semakin rukun, tetapi semakin apa? Semakin bermusuhan. Ketika dia sudah memberikan ujaran kebencian ketika ditangkap, seperti kayak kucing dalam karung. Demi Allah, sebenarnya saya ingin meminta maaf secara langsung kepada Syekh Maulana Habib Lutfi. Tapi ternyata apa? Apakah ya, itu wajib kita ikuti? Tidak. Sehingga apa? Ketika orang seperti itu kan dalam interaksi masyarakat, kenapa sekarang menjadi hancur? Kenapa kerukunan menjadi tercerai-berai? Kenapa kebinekaan itu tidak menjadi sesuatu yang mulia? Kenapa Pancasila itu selalu dirongrong? Kenapa undang-undang itu selalu diperdebatkan dengan MUU, PKI dan sebagainya? Kenapa nilai-nilai kebangsaan yang lain, 4 konsensus itu harus diotak-atik ini? Karena apa? Yang pertama adalah cara pandang eksklusif yang digunakan untuk melihat atau menilai orang lain atau the other. Kalau dalam bahasa sosiologi ini adalah patriarki. Kalau dalam bahasa orang Jawa, boleh menangi dewi, cari menangnya sendiri, cari pembenarannya sendiri. Sehingga apa? Ketika orang sudah memandang dirinya itu eksklusif, maka orang lain itu adalah menjadi subordinat. Orang lain itu akan menjadi second class yang tidak ada artinya dibanding kita. Karena apa? Ada sifat eksklusivisme dalam diri kita. Kita itu kedudukannya sama di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, bukan? Ilagri. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat parasmu. Allah tidak melihat suaramu. Tetapi Allah melihat hatimu. Sebaik mana hatimu. Ya. Allah tidak melihat kekayaanmu. Maka dalam hadis itu kan, ketika ilmu dengan harta itu pilih mana, kedudukannya tinggi mana? Tinggi ilmu. Dengan ilmu, maka harta akan mudah dicapai. Walaupun ketika kita mencari ilmu, itu adalah dengan harta juga. Karena ilmu adalah sebagai penerang, hidalinas. Maka janji Allah itu kan ada kan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Apakah ada? Allah akan mengangkat orang-orang yang berharta banyak dengan beberapa derajat. Tidak ada kan itu? Nah, maka dari sini kita harus bersifat inklusif.
jangan eksklusif. Bersikap inklusif itu adalah bisa menghormati orang lain, bisa menerima orang lain, dan tidak menghinakan orang lain dibanding diri kita. Sehingga di sini akhirnya manusia itu menjadi apa? Akan mulia semuanya. Akan menjadi mulia semuanya. Bukan malah menjadi terkotak-kotak. Bukan menjadi sok. Gitu. Maka di sini dalam bahasa Acehnya ini, univer, komunikal, dan seterusnya. Sehingga memandang perilakunya itu paling baik walaupun itu salah. Takbir, takbir, hayal jihad, itu dikira benar. Padahal itu sudah tahu salah. Nah, inilah kenapa dia itu sudah jauh dari nilai-nilai agama. Dia sudah jauh dari nilai-nilai. Maka dari sana yang kedua adalah dalam memahami dari semalam. Oh, bukan aku gitu semua. Ya, ayat itu ada asbabun nuzul. Ada munasabatul ayat, ada nasakh dan mansukh. Ini harus kita pahami. Apakah ayat itu sudah di nasakh mansukh oleh hadis qudsi? Udah boleh itu karena udah kayak itu ngomong. Mansukh boleh. Jadi video lagi. Aku pakai kan kok nggak usah bilang. Datang ini polos. Kan nggak aku kan nggak masuk dengan polosnya. Aku dia masuk Pit, tolong mikrofonnya Pit. anjing anjing Siapa yang nggak usah dikuatangis dulu. Itu aja. Pipi, tolong di unmute mikrofonnya dulu. Lagi presentasi, Kak. Oke, bisa dilanjut. Maka di sini adalah agama itu adalah tadi sudah saya singgung di depan. Jangan memahami agama itu secara parsial. Saya contohkan misal begini. Saya tanya kepada Mas Muhammad Hafid. Saya tanya Mas Muhammad Hafid sama Mbak Maisa. Bedanya gajah, kerbau, dan banteng dari belakang itu apa Mbak dan Mas Hafid? Ya gimana Pak? Sinyalnya putus-putus nih Pak. Kurang sinyal Pak. Bedanya gajah, kerbau, dan banteng dari belakang itu apa Mas? Mungkin Mbak Maisa bisa bantu. Apa Mbak Maisa? Mbak Maisa. Dari segi Boleh diulangi sekali dari segi lagi. besarnya. Bedanya gajah, banteng, dan kerbau dari belakang. Enak aja. Ekornya kita beda nyampe. Pak. Dari segi besarnya Pak. Oh, tinggi besarnya. Oke, satu Mas Hafid tinggi besarnya. Saya lanjut Mas. Kira-kira yang lebih tinggi mana Mas? Gajah. Ya. Yang lebih tinggi gajah. Karena beda. Mbak Maisa, apa kira-kira? Bedanya apa, Mbak? Bingung ya? Tidak ada bedanya. Kalau Mas Hafid mengatakan tinggi besarnya. Kalau ukuran tingginya sama. Kalau ukuran besarnya sama. Nah, ini pertanyaan paling sederhana. Ini Pak Rizky Satria ini. Bagaimana cara memasukkan kerbau ke kulkas? Halo Mbak Rizky? Ini jangan Ya Pak. Ya. Mas, caranya memasukkan gajah
kerbau ke kulkas gimana Mas? Bagaimana? Buka aja kulkasnya Pak, langsung masukin. Kalau Mbak Maisa, caranya bagaimana? Kalau secara logika ya otomatis nggak bisa dimasukin Pak, karena kan kulkasnya itu lebih kecil daripada badannya gajah tersebut. Berarti memahami pertanyaan secara parsial, tidak utuh. Pertanyaan kan jelas, bagaimana cara memasukkan? Kulkas dibuka, gajah dimasukkan atau kerbau dimasukkan. Persoalanmu dan tidak, itu tidak penting. Pertanyaan caranya. Iya kan? Nah, ini harus utuh memahami. Maka ketika melihat gajah, kerbau, banteng dari belakang, itu tidak ada bedanya. Semua sama-sama punya ekor. Ya kan? Punya kaki, kakinya juga 4. Bisa membedakan seperti yang dikatakan oleh Mas Kafid tadi, tinggi besarnya, yaitu kalau ukurannya berbeda. Paling membedakan apa? Telinganya gajah itu panjang, punya belalai, kan begitu kan? Tapi tidak punya tanduk, kan begitu? Tanduk yang ke atas, kan? Hanya punya gading gajah itu. Apakah gading gajah itu akan kayak kerbau? Kan tidak mungkin. Itu beda. Maka dari karikatur begini, ada 4 orang itu suruh menebak, mata semua ditutup, suruh menebak ini hewan apa atau gajah itu seperti apa. Ada yang mengatakan gajah itu kayak pohon, karena apa? Yang dipegang itu kakinya. Gajah itu kayak tembok. Kenapa kayak tembok? Yang dipegang itu adalah apa? Perutnya, kan begitu. Oh, gajah itu kayak ranting, karena apa? Yang dipegang itu adalah belalainya. Begitu pula dengan agama, begitu pula dengan teks Al-Quran. Tidak bisa secara serta-merta dimaknai secara parsial. Saya contohkan misal begini. Orang memahami Islam selama ini pasti itu adalah diartikan sebagai keselamatan, kepasrahan, ketaatan, kan begitu. Akan tapi di sana ada pengabdian, ada ketundukan, dan sebagainya. Mungkin ini rekomendasi untuk Bu Siti Purmato. Suruh membaca Bu, murid mahasiswanya Bu, Islam Komprehensif, Neil Robinson. Itu akan memahami dasar bukunya tentang arti Islam itu sendiri. Maka di sini ketika memahami teks Al-Quran itu secara parsial, maka dia tidak akan dapat esensinya. Saya contohkan misalnya. Ketika yang digembar-gemborkan oleh FPI misalnya, ya, sosiologi kan mencontohkan kan boleh kan, karena tidak boleh mengarang. Kital itu diartikan perang. Ya, perang itu ya bagaimana? Kalau orang-orang kita, misal orang non-muslim di Indonesia, dia itu masih taat kepada pemerintahan dan tidak menyerang kepada umat Islam, maka walaupun dia itu kafir adalah kafir dhimmi, wajib dilindungi, bukan kafir harbi yang wajib diperangi. Karena apa? Dia masih bayar pajak, dia itu masih tidak mengganggu umat Islam dan sebagainya. Maka dari sini fungsi agama itu akan menjadi perekat, bukan menjadi alat. Ya. Alat perekat, bukan alat permusuhan. Itu fungsi agama. Akhirnya hanya berlaku di tengah komunitas yang seagama saja kalau model begini, sehingga agamanya dijadikan sebagai alat untuk melegalkan tindakannya, untuk pembenaran tindakannya, bahwa tindakannya itu berdasarkan Al-Quran, tindakannya itu adalah anjuran agama, bukan. Maka dari sini artinya dari bahasa serta agama itu kekerasan. Jadi menurunkan agama itu adalah untuk meminimalisir suatu kekerasan.
Walaupun tidak bisa dihilangkan ya, tidak kekerasan. Tetapi yang tidak bisa kita lakukan adalah minimalisir. Ini fungsi agama. Jangan agama kalau dijadikan sebagai alat. Seharusnya agama itu adalah dijadikan sebagai inspirasi untuk melakukan suatu kebaikan. Religion, Demas, important aspek of culture. Maka di sini adalah agama adalah aspek budaya yang paling penting. Ya. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka kata Al-Jili itu mengatakan begini. Agama itu adalah mimpi. Mimpi apa? Mimpi untuk mencapai surga Allah. Kalau Emil Durkheim, agama itu adalah sebagai budaya. Karena apa? Karena adanya budaya, kemudian mengikat menjadi suatu norma yang tidak bisa dilanggar atau harus ditaati secara bersama, itu menjadi adalah agama. Ya, itu dalam bukunya Sejarah. Maka dari sini adalah agama itu budaya. Budaya norma, budaya kesantunan, budaya saling menghormati dan sebagainya. Oleh karena itu, karena kita manusia itu adalah hanya memiliki keterbatasan, seharusnya kita harus menghormati dan mengakui keunggulan orang lain. Sehingga di sini bisa disimpulkan manusia itu adalah tugas di bumi. Sebagaimana diterangkan dalam tafsir Al-Marawi, innallaha ya'murukum an ta'uddu amanata ila ahliya. Manusia diciptakan manusia di bumi sebagai khalifatu fil ard, ini adalah amanah Tuhan. Mana terhadap Tuhan untuk mencapai ketakwaan, walaupun pada esensinya takwa itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Maka tugas manusia yang kedua itu adalah menggunakan alat-alat potensial dengan anggota badannya untuk beraktivitas yang bisa menimbulkan kebermanfaatan, bukan kemaldorotan. Sekali lagi, aktivitas-aktivitas untuk mendapatkan kebermanfaatan, bukan kemaldorotan. Ya, supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjauhkan diri dari Allah. Ini tugas manusia untuk diturunkan di bumi ini dalam kajian tafsir Al-Marawi. Yang ketiga itu adalah amanat terhadap sesama. Artinya apa? Saya harus menghormati, tidak menipu, menjaga rahasia dan sebagainya. Yang kedua, berusaha menjaga hal-hal yang baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya dan untuk kepentingan agama dan dunia. Kalau manusia ya hanya melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan agama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, pertanyaannya adalah apakah dia itu sudah menjalankan tugasnya sebagai manusia ketika diberi amanat oleh Allah menjadi khalifah fil ardh? Berarti bisa dijawab langsung kan? Berarti dia belum menjalankan tugasnya sebagai manusia. Yang ketiga, muncullah namanya agama. Ini harus dipahami. Nah, oleh karena itu, ini sebagai apa? Kenapa saya moderasi, saya taruh di belakang, nanti akan kita hubungkan
dari sini dalam kajian ini ya, kendala ini masyarakat supaya dua hal ini, cara pandang eksklusif dan memahami agama secara parsial, itu bisa dihilangkan. Karena apa? Masyarakat dalam Al-Quran itu disebut dengan beberapa istilah. Ada ummah, ya, ada kaum, ada qabilah, ada sya'ab, ada Korea, ada maka di sini seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa kata Allah tidak bisa menciptakan manusia ini, seluruh dunia ini menjadi misal Arab saja. Bisa. Misal begitu saja. Maka Allah menegaskan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qaul jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai manusia, janganlah engkau meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Artinya apa di sini? Nabi itu kan uang Nabi aja yang sudah masuk, yang sudah dijamin masuk surga, itu aja suaranya lembut. Dia itu kasih sayang dengan sesama. Ketika berdakwah, mari dengan kotoran manusia dan sebagainya. Ya bukan kita dalam artian harus meniru, oh berarti kamu saling pari dengan kotoranku misalnya. Tidak seperti itu. Artinya apa? Hikmah apa? Kesabaran yang bisa kita dapatkan. Melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang sini bukan artian tegas ya. Sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Dan kita dalam masyarakat sekarang kan bisa kita lihat beberapa, ya, ada padang sawah dibenerin malah bentar, dan maka ada sampai begini, taktik begini, ketika engkau berbantah-bantahan salah satu orang dengan orang pintar, dia itu punya gelar sederet, jangan sebut gelarnya. Tapi nanti ketika engkau kalah berdebat dengan orang tersebut yang pintar tersebut, maka alihkan temanya supaya kamu tidak merasa bodoh, supaya kamu tidak terlihat bodoh. Nah, maka di sini kenapa tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi, supaya tidak hapus pahalamu, ya, tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Ini kan kasihan bagi kita. Hanya kita melakukan sesuatu yang tidak kita pahami, ternyata itu sudah mencerabut pahala kita, padahal kita tidak menyadari. Kan begitu. Nah, maka dari sini kita harus penting dalam memahami teks-teks Al-Quran. Yang selanjutnya masuk pada tataran tentang moderasi beragama. Nah, ini apa sih moderasi beragama? Mungkin Mbak Yesi bisa menjawab moderasi beragama. Ini kuliah, jangan satu arah ya. Mungkin ada yang bisa menjawab atau bisa memberi, kita belajar bareng. Apa itu moderasi beragama? Halo? Oh, Mbak Maisa kayaknya mau menjawab ini. Sudah mikir beneran ini. Apa Mbak moderasi beragama, Mbak? Merupakan salah satu pelerai atau pemisah, Pak. Pelerai atau pemisah, oke. Yang lain? Ini ada 67 partisipan.
Apa ini? Mbak Desi Ayu Parwati. Apa Mbak menurut Mbak Desi? Halo? Ada enggak ini? Halo? Oh, enggak ada orangnya ini. Ini siapa? Mbak Dini. Riki ini Dini. Laki-laki atau perempuan ini? Halo? Oh. Mana nih ya? Partisipan ya? Yusri Zalati. Mana? Ini jangan-jangan hanya nyala tapi orangnya pergi. Bu Siti, mahasiswa sampai Bu Siti. Kalau saya ngelihat dari konteks bahasanya, moderasi bisa dibilang sebagai penengah gitu, Pak. Ya oke, yang sebagai penengah, gitu ya. Oke, ada Menengahi. tapi ada pelerai, ada penengah, begitu ya. Bisa pelerai, ada penengah. Terus ini Cut Rafika. Oke, karena ini kenapa saya menjadi dua arah? Karena ini penting, ini paling penting di sini. Moderasi beragama. Kalau tadi sosiologi sudah mbak-mbak sama mas-mas sudah ngelotok ya, sudah di luar kepala semua teman-teman. Oke, Cut Rafika. Halo? Atau Andrian Syah ini? Kalau menurut saya kan, Ya, moderasi itu lebih ke pengurangan dari hal-hal yang mengandung kekerasan, Pak. oh yang mana kandung kekerasan. Oke. Terus ini, siapa ini? Nurul Fitri. Ini baru masuk, biar saya tidak akan menyalahkan karena kita sama-sama belajar kan. Ini namanya strategi berbasis tim kan, begitu kan. Ada C1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana tadi? Nurul Fitri. Iya Pak. C-nya jelek Ya. ya? Ya, Ya. apa Mbak? Moderasi itu Ah. apa? Moderasi itu Tidak usah takut, ini bukan Bu Siti yang ngajar. Kita belajar bareng Pak. Yo, moderasi. Halo. pengurangan kekerasan Pak ya. Oh, pengurangan kekerasan. Yang banyak menjadi kecil gitu ya, menjadi sedikit gitu ya. Ya. Saya cari lagi. Nah, sudah dapat gambaran. Ada Hanifa Banafsat Junika. Nah, ini laki-laki atau perempuan, tidak tahu deh. Hanifa. Halo? Halo? Atau Gina ini, Gina Safira. Halo? Siapa ini yang mau menjawab ini? Yang saya tunjuk tadi. Hanifah atau Gina nih? Atau Mas Yusri Latif ini? Boleh lagi Mas? Tadi udah, Pak. Gimana, Pak? Ada pembaruan lagi, tidak apa-apa. Mau kita belajar bareng kok. Moderasi beragama. Saya Pak Rizky Pak. Oke yo, Rizky yo. Mana? Apa Mas? Moderasi beragama itu muncul karena banyaknya perbedaan keyakinan. Jadi dia ada untuk menjaga keseimbangan antar perbedaan keyakinan itu. Saya Jadi keseimbangan. sampai ke moderasi beragama. Arti moderasi itu apa gitu aja?
menjadi penyeimbang. Oh, jadi penyeimbang. Oke. Ya. Jadi makasih ya Penyeimbang, partisipasinya. penyeimbang, penengah, pelerai. Jadi Banyak itu udah. moderasi itu adalah Pak Hafiz ingin coba ini Pak. apa? Tadi ada yang ingin coba Moderasi nambahin itu lagi kayak adalah tadi. berpikir dan bersikap paripurna. Ya, artinya apa? Paripurna itu kan sempurna kan? Tanpa berpihak kepada salah satu pihak. Itu moderasi. Tadi Mas Rizky, Mas Yusril, dan sebagainya itu adalah mengurangi kekerasan dalam keagamaan, bidang agama. Oke, kalau kita singgungan pada beragama. Maka di sini berpikir dan bersikap paripurna. Yang namanya paripurna itu kan tidak memihak salah satu. Wasato. Ya. Moderasi itu bersikap moderat. Ya, di tengah. Tidak, atau dalam bahasa di Indonesia itu kan Indonesia termasuk negara non-blok gitu kan, tidak ngeblok ke sana, tidak ngeblok sini. Paham ya? Bisa dipahami ya, ini lebih mudah ya. Jadi tidak ngeblok sana, tidak ngeblok sini, tidak berat ke sana, tidak berat ke sini. Itu moderasi. Maka di sini moderasi menjadi penengah. Nah, tadi sudah disinggung ya. Ini namanya belajar ya. Menjadi penengah, pengantara, atau pelerai, pemisah, pendamai, atau pemimpin tanpa dipertandingkan. Ya. Atau dalam bahasa paling mudahnya, moderasi itu adalah sikap seperti wasit. Tidak wasit zaman sekarang ya, bisa disogok ya, bisa disuap ya, kan gitu. Nah, tetapi moderasi di sini itu adalah bersikap dan bersifat paripurna. Sehingga apa? Atau dalam bahasa sosiologi, untuk memecahkan konflik ada berapa? Ada mediasi, ya kan? Terus ada meditasi, ada koersif, dan sebagainya kan? Nah, sebagai penengah di sini kan mediasi. Nah, tetapi kita tidak berhak untuk memaksa. Tetapi kalau tidak bisa, ya adjudikasi. Kalau tidak bisa lagi dalam tataran lebih internasional, ya stalemate. Kan begitu. Maka ini sangat-sangat pas sebenarnya. Jadi agama dan perspektif sosiologi. Sehingga apa? Di sana ada buku yang menerangkan tentang agama dan kritik sosial. Titik temu antara agama dan budaya, peran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Oke. Di sini esensi moderasi beragama itu adalah sosio-religius. Maksudnya paham? Sosio-religius. Nih, tak mencari orang lagi. Oke, ada 62 orang. Siapa ini? Fitri Lasmina. Sosio-religius itu apa ya? Halo? Orangnya nggak ada ya? Oke, kita cari lagi. Mawarni Manalu. Ada nggak? Atau Mas Kafit ini yang on. Sosio-religius itu apa Mas Kafit? Justru malah enak Mas. Sosio-religius. Sosio-religius Pak. Iya. Maksudnya bagaimana? Sosio-religius. Atau dalam bahasa Gusih itu adalah religiositas sosial. Nah,
Moderasi sosio, Pak. Iya. Kurang paham saya, Pak. Nah, jadi begini Mas Hafid. Esensi moderasi beragama itu adalah menyelaraskan antara kehidupan di masyarakat dengan nilai-nilai agama. Atau dalam bahasa saya tadi, dengan bahasa tinggi di antropologi sosial atau antropologi, itu adalah sakral dan profan. Agama itu bersifat sakral, masyarakat itu bersifat profan. Saya contohkan misal begini. Menurut Mas Hafid, Al-Quran itu ada artinya tidak, Mas? Menurut saya ada, Pak. Tapi hanya dipajang. Iya, Pak. Tapi hanya dipajang misal, tidak pernah dibaca. Ada artinya enggak Quran itu? Tidak, Pak. Nah, tidak kan? Akhirnya apa? Agama atau Quran itu akan bermakna kalau kita baca, artinya kita pahami, kemudian kita aktualisasikan kan dalam kehidupan diri kita, kan begitu? Ya, benar, Pak. Ya. Maka dari sini, kenapa sosio-religius esensi moderasi beragama? Saya mengutip dari surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak terkecuali aku diutus oleh Allah, rahmatan lil alamin adalah untuk rahmat seluruh alam. Kan begitu. Maka di sini saya contohkan misal begini. Oke, memang umat Muhammad pasti masuk surga. Kan begitu. Pertanyaannya, kapan? Kan begitu kan? Bagi orang yang amalnya tidak baik. Kan begitu. Lantas yang menjadi persoalan begitu. Supaya kita bisa mencapai surga Allah dengan cepat, berarti kan harus sosial kita baik. Allah sendiri kan begitu kan? Aku akan memaafkan hambaku selama hambaku itu tidak ada permasalahan dengan hamba yang lain kan, dengan sesama yang lain kan. Maka di sini adalah hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan antara manusia dengan hubungan dengan Tuhan. Itu kan harus seimbang. Nah, dari sini maka moderasi beragama esensinya adalah menyatukan nilai-nilai agama yang sakral tadi supaya menjadi profan, mudah dipahami. Karena apa? Tidak ada orang yang mampu bisa memahami Al-Quran secara utuh. Uang kita aja itu, ya, sebelum kita kan berutang budi dengan Al-Aswad Abdul Ali kan. Ada sakal, ada titik dan sebagainya. Coba kalau Al-Aswad Abdul Ali itu tidak memberi titik dalam ketika titik satu di atas setelah alif itu berarti kan begitu. Ketika di bawah itu berarti ba, ketika di atas juga berarti ta. Kalau Abu Aswad Abdul Ali tidak melakukan itu kan kita juga tidak bisa membaca. Kan begitu. Ada harokat, ada tajwid, ada itgom, itfa, iqlab dan sebagainya. Nah, maka di sini ini penting supaya apa tujuannya para ulama terdahulu, supaya apa? Umat manusia khususnya Islam itu bisa memahami agama terutama Al-Quran secara baik. Maka esensi di sini itu adalah satu, rahmatan likulli akilin, esensi moderasi beragama. Apa itu esensi rahmatan likulli akilin? Seseorang ya harus senantiasa berbuat baik dan penuh kasih sayang kepada siapa saja tanpa melihat suku, ras, etnis dan agama. Ini esensi moderasi beragama. Bukakan Allah juga pernah menegaskan, janganlah engkau tidak berbuat adil. Ya. Hanya karena yang engkau bela itu adalah keluargamu.
janganlah engkau saling bermusuhan bagaikan benang yang telah dipintal kemudian pecah beraikan. Kan begitu. Maka di sini esensi moderasi beragama itu adalah rahmatal likuli akilin. Rahmat bagi semua orang tanpa melihat siapapun dia, apapun budayanya, dari mana asalnya, agama apa yang dia anut. Karena agama bagi orang individu itu adalah yang dianutnya itu adalah yang juga paling benar. Kan begitu. Misal kita begini. Kita menilai orang selain di luar kita itu adalah kafir. Kira-kira agama di luar kita menilai kita kafir enggak? Kafir juga kan? Nah, maka di sini harus penting kita pahami. Oke, kita menyebut orang selain Islam kafir. Tetapi orang di luar kita, di luar agama kita menyebut kita juga kafir dah, karena juga tidak seagama dengan dia. Kan begitu kan? Nah, dari sini ini penting. Maka jangan dijadikan perbedaan agama itu menjadi tidak adil. Perbedaan agama itu menjadi kita mengurangi kasih sayang kita kepada sesama manusia, bahkan kepada lingkungan. Nah, maka yang kedua adalah rahmatan likulli ghairi akilin, yaitu senantiasa berbuat baik dengan manusia dan selain manusia. Maka di dalam bukunya Yusuf Qaradawi, Islam Ramah Lingkungan, ya, kita juga harus menghormati tumbuh-tumbuhan. Mungkin mas-mas mbak-mbak pernah melihat ada aktivis walhi misal, ketika ada pohon dipaku itu harus dicabut kan, tidak boleh karena menyakiti hewan kan, binatang kan, dan tumbuhan. Ketika kenapa sekarang itu binatang yang dilindungi tidak boleh dijual, atau ketika dia itu ada misal kera itu kemudian dipersekusi gitu kan, dengan rantai karena dia tidak bebas, kemudian kita kena pelanggaran, itu kan kena hukum itu kan. Karena apa? Itu sifat kita, sifat manusia, fungsi manusia itu tadi, ada amanat 3 itu tadi. Nah, maka di sini supaya antara rahmatan likulli akilin wa rahmatan likulli ghairi akilin itu menjadi rahmat, ya, kepada siapa saja. Kemudian sehingga kita tidak diminta pertanggungjawaban besok. Kenapa kucing kamu itu matiin? Dia tidak punya salah. Maka ada sampai sufi itu sampai ada pelajaran dari seorang sufi begini, yang sangat luar biasa. Ketika dia keluar dari rumah, di depan rumahnya itu ada seekor burung yang baru minum di bejana. Seorang sufi itu kemudian kembali lagi, balik kanan ke dalam rumah lagi. Ditanya oleh istrinya, "Wahai bapak, kenapa bapak tidak menjadi atau meneruskan langkah bapak untuk pergi, padahal bapak itu adalah sudah tergesa-gesa?" Jawabannya sangat luar biasa. Karena apa? Saya tidak mau menyakiti burung itu, karena burung itu baru menikmati rezeki Allah. Coba bayangkan ini. Sehingga apa? Kita harus ada kasih sayang. Maka di sini adalah akhirnya apa? Ada paduan antara sosio dan religius. Wa ma arsalnaka rahmatal lil alamin. Kemudian ini
Ini kalau ada tanya jawab nasional dilanjutkan lagi bagaimana? Moderasinya siapa ini? Moderatornya? Saya Pak. Beralih ke saya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Apa diseling pertanyaan dulu, Mas Rizky? Kira-kira materi dari Bapak masih panjang nggak, Pak? Oh, kalau saya buat panjang ya panjang, buat pendek Panjang. ya pendek. Oke, Kesepakatan kita. Oke, lanjut Pak. Kesepakatan kita kuliah ini berakhir jam sekitar pukul 12 ya, Maisa. Oke. Ini jam berapa ini, Mas? Jadi Ini jam 11 ya. Masih 1 jam. sekitar satu jam lagi, Pak. Di akhir pertanyaannya. Oh iya, mungkin sekitar 45 menit kita kasih waktu untuk sesi tanya jawab, Pak. Oke. Berarti saya presentasi terus ya. Lagi ya. Iya, Oke. waktu Bapak presentasi sekitar 15 menit lagi lah, Pak. Oh, 50 menit lagi. Oke deh. Terima kasih. Aku harus ngerti. Oke, Pak, sama-sama. Bahwa moderasi beragama itu bukan hanya ada di dalam Islam. Semua agama mengajarkan tentang sikap moderat. Kalau Islam itu dikenal ya dengan tawasul, ada tawazun, ada i'tidal, ada tatawun. Nanti kita akan bahas ini karena kita memang moderasi beragama perspektif Islam. Ya. Yang kedua, ini dari Buddha, itu pun nilai moderasi juga diterangkan dalam 6 dasar, yaitu baik tentang kebenaran atau satyam, dharma atau kebajikan, Seva, ada film Seva itu kan, pelayanan, yang anak kecil kartun itu, ada Santi, kedamaian, ada ahimsa tanpa kekerasan, ada prema cinta kasih. Ini Buddha. Kemudian di dalam agama Hindu itu ada catur guru, ada guru swadaya, ada guru wisesa, ada guru pengajian, dan ada guru rupaka. Ini tentang ajaran moderasi. Kemudian di dalam Kristen itu pun ada 8 prinsip kepada suatu persekutuan. Persekutuan itu adalah penyatuan dengan ilahi. Bersifat terbuka, berani menegur, memiliki hati yang besar dalam setiap teguran, mengampuni, meminta maaf, tidak menghakimi sendiri, ramah dan penuh kasih sayang. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu menjadi persoalan yang polemik. Bahwa moderasi itu milik agama Islam, tidak. Semua agama itu adalah mengajarkan tentang nilai-nilai moderasi beragama. Nah, kemudian supaya nilai-nilai ini bisa teraktualisasikan bagi manusia atau diri sendiri dan masyarakat, harus di breakdown dalam bentuk teori tadi, atau dalam bahasa sosiologinya harus menjadi profan, tidak sakral lagi, dengan teori sosial yang dapat dikontekstualisasikan agar berfungsi historis, kekinian, dan menghuni. Artinya begini, sosiologi ya apapun itu, kalau dalam kajian sejarah hari ini akan bermanfaat kalau ada hari kemarin atau hari masa lalu. Hari ini akan bermanfaat juga kalau ada hari esok. Nah, kemudian nilai-nilai ini kemudian kita kontekstualisasikan dengan nilai yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita masuk ke sini. Ruang lingkup moderasi beragama. Yang pertama, moderasi akidah. Apa itu moderasi akidah? Yaitu kita harus saling menghormati akidah orang lain. Lakum dinukum
Waliya. Dalam Al-Quran pun sama ada la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maka sampai detik ini pun tidak ada definisi agama yang disepakati bersama. Agama adalah suatu keyakinan palingan begitu yang dianut oleh seseorang. Sudah titik. Karena apa? Agama itu adalah urusan akidah, urusan hati. Yang kedua, moderasi pemikiran Islam, karena saya ambilnya Islam. Jadi moderasi pemikiran, tadi saya katakan tidak ada pemikiran intelektual itu yang sempurna yang dimiliki oleh orang lain. Maka ketika berbeda pendapat itu hal yang wajar. Jangan memasangkan kehendak orang lain, itu sikap moderat. Kalau dalam moderasi beragama, ya silakan pemikiran Islam. Coba kita lihat, Islam runtuh pada abad 4 Hijriah. Itu karena apa? Karena ada orang yang paling kekeh dalam dirinya. Munculnya namanya westernisasi ilmu dan islamisasi ilmu. Ya, sama. Sehingga Islam runtuh. Maka dari sini, kalau tidak ada moderasi dalam pemikiran, maka yang terjadi adalah jumud. Ya, stagnan pemikiran itu. Sehingga tidak ada ijtihad. Walaupun itu kolektif. Walaupun banyak juga orang mengatakan bahwa ijtihad sudah tertutup. Nah, kalau musyawarah itu ijtihad tidak. Kalau kita diskusi itu ijtihad apa tidak? Itu kan salah satu dari ijtihad. Maka yang ketiga adalah moderasi hukum Islam atau moderasi hukum. Maka di sini tadi manusia tidak berhak atau tidak mampu menciptakan hukum. Yang bisa adalah memilih hukum yang telah ada. Kan begitu tadi sudah saya singgung. Yang selanjutnya adalah moderasi penafsiran. Maka ada tafsir Ibnu Hamka, tafsir Al-Marawi, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Dengan moderasi penafsiran ini, maka kayak Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijtihad itu bukan ijtihad yang paling benar. Ikutilah ketika benar dan baik, tapi jangan ikuti ketika itu tidak baik dan tidak benar. Kan begitu. Oleh karena itu, ada beberapa nilai moderasi beragama. Yang pertama adalah tawasud, mengambil jalan tengah. Atau dalam bahasa sosiologi itu adalah tadi ada mediasi. Jangan menang sendiri. Atau dalam orang NU itu disebut dengan bahsul masail. Maka jalan tengahnya bagaimana? Kan begitu. Yang kedua adalah tawazun, berkeseimbangan. Jadi harus seimbang. Maka dalam Al-Quran, Al-Hadis itu kan diterangkan. Ikmal lidunyaka ka'anna kata iswabadan, wa'amal li akhirataka ka'anna kata mutuhudan. Atau dalam hak dan kewajiban misalnya. Ketika kita misal tidak melaksanakan kewajiban, apakah kira-kira mendapat dana? Ya harus imbang antara kewajiban. Yang kemudian adalah toleransi, saling menghormati. Kemudian musyawarah atau surah, iktidal, lurus dan tegas. Artinya apa? Harus adil. Yang selanjutnya adalah musyawarah, egaliter, sederajat. Tidak ada orang yang paling unggul, apalagi di negara Indonesia, negara hukum. Walaupun dalam kasusnya itu kadang ada yang mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi pada dasarnya adalah kita memiliki hak yang sama, yang sederajat dalam negara ini dan beragama itu bersama. Al-Islam, reformis, yaitu melakukan apa? Perdamaian ketika ada masalah. Sama sebenarnya dengan nilai-nilai sosiologi di sini akan sama. Banyaknya sama sekali kalau mau dikupas secara tuntas. Aulawiyah, mendahulukan yang prioritas, atau ya dahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi.
pribadi misal, atau ketika melakukan kita membuat program ada skala prioritas, itu adalah al-aulawiyah. Selanjutnya adalah power, etika, dinamis dan inovatif. Maka kita sebagai guru itu kan, sebagai mahasiswa selalu dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif. Karena hidup adalah dinamis. Apalagi dalam era global ini. Orang yang disebut modern itu adalah orang yang menggunakan akal pikirannya sesuai dengan makomnya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tuntutannya. Itu orang modern. Maka ada 4 pilar moderasi beragama. Yang pertama adalah keluarga. Ini penting. Sikap-sikap moderat, misal begini saya contohkan. Oh, keluarga, orang tua menghormati anak, anak menghormati orang tua, gitu kan? Orang tua ketika minta tolong pada anak sesuatu, nak tolong, ibu minta tolong ambilkan ini dan sebagainya. Atau sering disebut dengan pendidikan karakter dalam keluarga. Maka di sini ini penting 4 pilar ini. Yang kedua adalah pendidikan. Yang mana pendidikan itu dalam sosiologi kan ada diterangkan. Ada fungsi manifest dan fungsi laten. Manifest itu adalah fungsi yang bisa diketahui saat itu juga, yaitu menjadi pintar dan sebagainya, menghilangkan kebodohan dan sebagainya. Kalau laten itu adalah yang mana manfaatnya, fungsinya itu belum kita ketahui sekarang. Nanti setelah lulus atau kapan. Itu pendidikan. Yang selanjutnya adalah agama. Ini penting. Tadi saya contohkan. Agama itu adalah nilai kekerasan. Ya. Diturunkan oleh Allah itu adalah untuk mengatur umat manusia. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah. Keluarga pendidikan agama tanpa ada pemerintah, karena kita adalah hidup dalam suatu negara NKRI, maka ini adalah juga tugas pemerintah, bukan hanya tugas agama, bukan hanya tugas pendidikan, bukan hanya tugas keluarga, tetapi 4 pilar ini harus bersinergi. Oleh karena itu, langkah yang bisa dilakukan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat perspektif sosiologi itu adalah yang pertama, kita harus hati kita tersucikan dulu. Arti tersucikan di sini adalah harus bisa memahami orang lain dan sebagainya. Setelah hati tersucikan, kemudian kesadaran spiritual kita akan muncul, akan tinggi. Karena apa? Kita sudah dikendalikan oleh agama, bukan dikendalikan oleh nafas. Nah, ketika kesadaran spiritual itu tinggi, maka proses transformasi diri tentang diri kita itu akan tumbuh. Kalau dalam bahasa tasawuf itu ada 3 tingkatan. Pertama, taholli, yaitu membersihkan dosa dalam diri. Kita itu kan masih taholli ya. Ya kadang sholat, kadang maksiat, kan gitu kan? Ya kadang mencari pahala, kadang mencari dosa, kan gitu. Kemudian menjadi tahalli, tahapan kedua, menyerap sifat-sifat dalam diri. Artinya apa? Kita membuang dosa-dosa yang itu kita sadari, kemudian kita ubah menjadi pahala-pahala. Yang terakhir adalah tajalli, memanifestasikan sifat Allah dalam kehidupan. Yaitu kalau dalam tasawuf itu adalah ada syariat, ada hakikat dan ma'rifat. Atau dalam bahasa ilmu kalam itu adalah wahdatul wujud. Kalau dalam bahasa sosiologi, teoetika, amal dengan Allah. Teoetika, kita harus apa ya? Karena kontrak dengan Allah ya harus tendensi kita pada Allah. Tadi sudah esensi manusia sudah saya singgung bahwa kita tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Kita harus tunduk kepada aturan, sunnah dan ketentuannya kan. Kemudian ada psikoetika, amal dengan diri sendiri.
Kemudian adalah sosioetika, amal dengan masyarakat. Maka dari sini, ketika ada perpaduan tasawuf dengan sosiologi, tahalli, tajali, teoetika, psikoetika, dan sosioetika, maka akan membentuk ya kesadaran diri kita, siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan sebagai khalifah fil ard, sebagai makhluk sosial itu harus apa. Nah, dengan kesadaran itu akan muncul, yaitu berkarya dengan tugas diri sebagai manusia. Tadi tugas manusia ada 3, tadi kan harus menjalankan amanat, kan? Terus ada lagi sebagai wakil Tuhan, amanat terhadap Tuhannya, menggunakan alat-alat potensial yang diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan bukan kemadharatan. Itu. Maka akan muncul di situ. Manfaat moderasi beragama yang pertama adalah mampu mengapresiasikan unsur robbaniyah dan insaniyah, yaitu nilai Tuhan dengan nilai manusia, hablum minallah dengan hablum minannas, hubungan dengan Tuhan dengan hubungan dengan manusia, atau ketuhanan dan kemanusiaan. Ini sebenarnya esensi manusia hidup di masyarakat, kan tujuannya ini, mencari keridhaan Allah, itu kan? Atau sering dalam sosiologi disebut dengan adanya saling penghormatan, bahwa keberadaan dia di dalam masyarakat itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'um linnas, sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, mengkombinasi antara madiyah dan ruhiyah, yaitu materialisme dan spiritualisme. Kita tidak bisa meninggalkan material, karena apa? Kita butuh hidup. Tadi sudah kan ekonomi, keamanan, dan otoritas. Tetapi di sana adalah harus dengan moderasi, maka akan mampu mewujudkan keseimbangan antara material dan spiritualitas. Atau sudah saya singgung tadi di depan, ikmalit dunyaka ka'anna kata iswam badan wa amal li akhirataka ka'anna kata mutubodan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramal untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Maka di sini kita tidak boleh hidup secara hedonis, yaitu hanya mengutamakan material. Harus ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada keseimbangan. Yang ketiga itu adalah menggabungkan antara nilai wahyu akal atau jamaiyah, maslahah ammah dan maslahah individu. Ya kita kepentingan individu kita tidak terlewatkan, dan maslahah bagi umat juga bisa kita laksanakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilaf, kita kembangkan dengan diskusi. Ilaliko masa ada. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.